Pabrik Rambut, sebuah produksi dari Palari Films yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 4 Juni 2026. Dan teman-teman, nanti setelah kita selesai press screening, tetap berada di dalam studio ini karena kita akan lanjutkan dengan press conference bersama dengan teman-teman cast dan juga filmmakers di dalam studio ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan juga akan ada Q&A session bersama dengan teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Libur ini untuk menonton film kami Monster Pabrik Rambut yang mudah-mudahan kita bisa ngobrol panjang ya nanti ya habis nonton filmnya ya. Iya ya, nanti kita ketemu lagi dan ngobrol lebih panjang. Sementara waktu ini, namanya juga hari libur, kita santai-santai aja, kita chill aja nih nontonnya. Yang penting nikmatin dan ini ya. Hari libur itu tandanya santai, jadi mendingan kita semua relax supaya bisa nikmatin filmnya dengan santai juga. Ya, selamat menonton semuanya, sampai ketemu ntar ya. Karena kita percaya film Indonesia itu berdaya saingnya global kok gitu loh. Jadi kita harus pikirin tuh dari awal strategi supaya sinema Indonesia masuk dalam sinema global. Nah, gimana caranya? Tentu yang pertama harus yang pertama kali waktu Edwin cerita soal yuk kita bikin film horor gitu, Pak Ari mau bikin film horor dan Edwin come up dengan ide waktu itu abis ngobrol sama Eka kali ya, bahwa gimana sih film horor itu yang zaman sekarang gitu ya yang bisa kita bikin gitu. Dan dia bilang kayaknya ini Dede gimana kalau orang kerja itu di tempat kerja itu bisa jadi lebih horor dari film horor. Nah itu menurut gue langsung yang wah itu sih relevan ya di mana-mana ya. Maksudnya mau itu di Asia kah, mau di Indonesia, mau di itu Eropa, semuanya sama gitu loh. Pasti ada persoalan kelelahan kerja, overwork segala macam. Jadi itu misalnya buat mulai bahwa cerita kita akan relevan nih baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nah kemudian gimana sih cara kita bikin film supaya supaya berdaya saing gitu, yang kompetitif artinya dengan kualitas yang di luar. Artinya kita juga perlu kolaborasi nih. Ibaratnya tuh kayak gotong royong lah di film ini. Ada selain Indonesia, kita semua tentunya ada Singapura, ada Jepang, ada Jerman, dan ada Perancis. Ini sebenarnya kayak gotong royong aja gitu, bareng-bareng. Satu hal soal financing, tapi another thing adalah kita kerjasama gitu loh dengan DOP dari Jepang, editor dari Singapura, kemudian juga proses filmnya ini juga di Perancis gitu. Jadi itu juga sebagai gerbang untuk pertukaran perspektif ya, antara perspektif yang dalam negeri sama luar, dan kita kolaborasi bareng. Dan tentunya orang-orang kru-kru ini kan pas lagi kita ajak di film ini kan karena nomor satu, karena apa sih? Karena sutradaranya Edwin, karena mereka tahu gitu, oh kalau bikin film sama Edwin itu standarnya seberapa sih gitu. Ada kebaruan-kebaruan. Jadi pertama mikirin ceritanya yang relevan untuk semua orang gitu ya. Apa yang kita rasain saat ini. Tapi another thing juga bagaimana si kualitas ini kita pikirin dari awal. Kira-kira kayak gitu. Yes, itu lagi. Dan juga bagaimana langkah strategis apa ya dengan penonton. Saya ada mau tarik sedikit data ya bahwa Indonesia setelah pandemi itu market share-nya naik ke 65%. Tentunya rekan-rekan media sudah tahu semua. Ini membuktikan apa? Ini sesuatu yang sangat menarik. Bahwa selama pandemi artinya mereka terpapar dengan berbagai jenis film, konten, series. Artinya mereka mencerna banyak sekali. Karena film Indonesia bukan itu-itu aja yang seperti orang dulu persepsikan gitu ya. Oh gitu-gitu aja, enggak. Film Indonesia enggak gitu-gitu aja. Dan film Indonesia itu bervariasi dan selalu menarik. Dan artinya apa? Film Indonesia juga ini bahwa penonton Indonesia juga siap dan industrinya siap untuk membicarakan isu-isu lokal yang relevan di dunia. Dan juga hal-hal yang kompleks, hal-hal yang sulit dibicarakan itu bisa dibawa ke dalam film. Artinya apa? Ketika kita membuat film genre, film horor, nggak harus selalu mulu tentang jumpscare, nggak harus selalu mulu tentang pocong. Horornya film
film horor juga bisa membicarakan bahwa saat tempat kerja itu bisa lebih horor dari film horor sendiri. Jadi ini sesuatu yang kita mau coba bawa, dan ini memang sejalan bahwa Palari Films berusaha menyajikan sajian-sajian baru, berusaha membicarakan hal-hal yang tidak mudah dibicarakan, tapi itu salah satu aim dari kita. Di luar tentunya kita juga membuat film yang menghibur dan tidak menggurui. Itu sesuatu yang menjadi challenge buat kita. Jadi semoga teman-teman juga punya perasaan yang sama dan bisa melihat kebaruan apa yang kami coba tampilkan, dan semoga juga menghibur. Dan ini tentunya visi yang kami dukung dari awal, dari seorang sutradara Edwin dan juga penulis Mas Eka Kurniawan. Ya, yang memang tidak manusiawi ini saling didukung oleh satu sama lain, baik yang mengeksploitasi maupun yang dieksploitasi. Yang mengeksploitasi jelas ya gitu, untuk keuntungannya entah apapun itu alasannya, bisa keuntungan material maupun pribadi gitu, yang memang macam-macam alasannya. Tapi yang dieksploitasi pun juga punya andil besar gitu, bagaimana mereka mengamini gitu ya, menormalisasi gitu ke kondisi kerja yang kita tahu sendiri. Kayak misalnya kita tahu kita udah pulang gitu, masih aja ada gitu telepon atau email yang harus kita kerjakan karena atasan kita minta segera segala macam, lembur-lembur yang juga nggak manusiawi, tapi kita yakin aja gitu ya. Itu bagian dari yang menurut saya adalah satu bentuk monster yang perlu kita kritisi di sini gitu. Dan kemudian ya dalam bentuk filmnya tentunya kita bikin lebih menyenangkan seperti kata Anda tadi gitu ya, bahwa ini sebuah film yang harusnya juga punya potensi menghibur juga gitu ya. Maka ya bentuknya seperti itu yang ada di situ. Tapi awalnya itu memang semuanya membicarakan tentang sistem kapitalis yang memang sudah makin perlu dikritisi. Dan ya kita tahu mungkin sistem kapitalis ini kan yang menjalankan dunia ya, gitu ya. Sebagai mesin tuh kita tahu dia yang paling punya inilah gitu, yang andil gitu ya, ekonomi, politik segala macam. Tapi saya rasa perlu gitu kita sekali-sekali menginvestigasi, mempertanyakan kembali mengenai apakah spare partnya perlu diganti, apakah oli-olinya perlu diganti lagi, dibersihkan, bahkan kalau perlu di revolusi ulang, dibentuk ulang lagi gitu, untuk kemudian buat nggak menjadi monster, tapi menjadi sesuatu yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Itulah intinya ya. Ramai membahas film Monster Pabrik Rambut, menjawab pertanyaan Mas Glendy ya tadi ya, tentang pengalaman saya bersama Monster Pabrik Rambut dan juga practical effect itu di dalamnya. Dari awal saya tahu bahwa akan menggunakan banyak practical effect sendiri, buat saya ini sebuah hal yang sangat amat menarik untuk dieksplorasi gitu. Bahwa dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya percepatan artificial intelligence, adanya practical effect yang fisikal ini tuh rasanya sangat-sangat manusiawi gitu. Dan walaupun mungkin rasanya terkesan retro, yang mana itu juga sesuatu yang keren dan digandrungi oleh generasi saya hari ini gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah bentuk yang mungkin sudah lama kita juga tidak lihat di layar bioskop, mungkin 5-10 tahun terakhir gitu. Itulah yang mungkin membuat akhirnya Monster Pabrik Rambut ini menjadi sebuah tontonan horor yang berani dan juga berbeda daripada film-film yang lainnya yang mungkin teman-teman suka lihat yang ada di bioskop. Lalu berikutnya adalah bagaimana penggunaan physical effect ini, practical effect ini, itu semuanya mengharuskan kami sebagai aktor juga untuk benar-benar hadir secara sepenuhnya di momen tersebut gitu. Hadir di dalam dunia yang physical, dunia yang nyata, bukan dunia yang digital. Dan itu sangat-sangat challenging ya untuk kami gitu, karena kami harus hadir berdiri dengan dua kaki di momen-momen yang sulit sekali untuk bisa merisetnya, Mas. Jadi ketika ada satu adegan dan kami harus mengulangnya, itu mungkin udah memakan waktu untuk 15 sampai bahkan pernah 30 menit sendiri untuk mengulang semuanya. Karena apa yang terjadi di depan mata kita, itulah tugas kami sebagai aktor untuk merespon hal tersebut. Dan dengan practical effect ini sendiri, tidak ada ruang bagi kami untuk berpura-pura sih sebagai aktor. Kami benar-benar, tubuh kami harus merespon tentang apa yang terjadi di depan mata kami gitu. Dan bagaimana soal meriset satu adegan ini ketika harus ada take ulang, ini merupakan hal yang sulit sekali dan pastinya dibantu oleh kru, cast, jajaran staff semuanya yang sangat-sangat apik, profesional dan juga passionate di bidangnya masing-masing ya. Dari mulai art,
production designer, gaffer, semuanya yang ada di produksi Monster Pabrik Rambut ini punya satu visi yang sama untuk menciptakan sebuah tontonan yang berani dan juga beda untuk perfilman Indonesia. Terima kasih. Iqbal Ramadan, terima kasih. Ya, sore kan ya benar. Yes. Ya, terima kasih sudah hadir. Relevansinya mungkin kalau dari saya yang paling saya rasakan sebenarnya karena ya satu saya perempuan, kedua kebetulan saya juga sama-sama anak pertama, jadi ya kurang lebih saya juga paham gimana rasanya jadi putri gitu yang dan mungkin teman-teman di sini juga paham rasanya sebagai anak pertama yang ya sebenarnya nggak mau kerja di suatu tempat dan apalagi sudah menghindari tempat tersebut atau mendengar sesuatu yang kayaknya nggak nyaman di tempat kerjanya tapi tidak ada pilihan karena harus menanggung keluarga dan sebagainya. Nah itu tuh kayaknya jadi salah satu hal yang bisa dirasakan teman-teman perempuan juga. Dan sebenarnya mungkin bukan cuma putri ya, tapi kalau teman-teman media tadi ngelihat kan sebenarnya di dalam kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya secara keamanan juga tidak aman di luar monsternya ya gitu, karena ada busri, ada ibu hamil, bahkan ya kayak adanya karakter ibu hamil aja tapi di tengah situasi yang banyaknya paku, banyaknya cairan, dan itu tuh pasti itu terjadi gitu, dan itu di dunia nyata tuh banyak. Jadi jadi salah satu gambaran yang mungkin bisa dipikirkan bareng-bareng tentang ini udah fair belum ya gitu lingkungan kerja untuk perempuan-perempuan apalagi yang punya kondisi-kondisi khusus gitu sih. Selamat siang semuanya. Menurut aku karakter Ida itu mewakili karyawan-karyawan yang tidak bisa bersuara. Jadi seperti yang kita tahu banyak sekali pekerja di luar sana, entah backgroundnya dari pabrik, kantor maupun pekerjaan dari lini apapun, mereka itu kadang-kadang suaranya dibungkam. Tapi mau nggak mau mereka itu harus berkompromi. Misalnya kayak, aduh kita overwork atau enggak, aduh ini bukan job desk gue. Tapi mau nggak mau emang karena dapur harus ngebul dan keadaan ekonomi, mau nggak mau kita harus berkompromi gitu. Jadi Ida itu merupakan salah satu karyawan yang berani bersuara. Dia itu mau untuk menyuarakan kegelisahan-kegelisahan teman-temannya yang ada di sampingnya gitu. Dan menurut aku karakter Ida ini merupakan trigger point dari film ini. Bisa dibilang dia itu trigger point yang bisa menginvestigasi kayak kenapa ya ibu saya itu bisa meninggal di pabrik. Orang-orang bilang emang kecapean atau enggak emang ya overwork atau enggak emang luput aja kali gitu. Tapi Ida percaya bahwa banyak sekali yang bisa digali, maka dari itu dia berani untuk menyampaikan kegelisahannya ke Bu Mariati. Itu sih. Lutesia, terima kasih untuk Mungkin untuk teman-teman yang juga sudah tahu, ini adalah kali kedua saya berkolaborasi dengan Palari Films sebagai production house. Sebelumnya di tahun 2021 pada film Ali dan Ratu-Ratu Queens yang tayang di digital streaming platform. Lalu akhirnya di kolaborasi kedua ini saya juga diberikan kesempatan, tanggung jawab serta amanah untuk bisa menjadi eksekutif produser di sini. Dari awal saya ditawarkan posisi tersebut, selain menjadi aktor di depan layar gitu ya, tapi juga orang yang terlibat di belakangnya. Saya jujur excited sekali sih. Saya selalu berpikir bahwa penonton Indonesia sesuai dengan data yang tadi Kak Edi juga sudah sampaikan, bahwa penonton film Indonesia itu juga selalu haus dan lapar serta penasaran sama film-film dari Indonesia yang pastinya nggak itu-itu aja gitu. Dan menurut saya ini adalah salah satu bentuk bold dan juga beraninya dari production house Palari Films untuk memberikan tawaran baru di genre horor fantasi dengan sentuhan sedikit bumbu komedi yang ajaib, juga ada nuansa retro di dalamnya. Saya sangat bangga, saya sangat merasa bersyukur bisa terlibat di dalamnya, dan rasanya buat saya sendiri sebagai generasi muda di perfilman Indonesia, ini adalah statement saya kepada industri bahwa film seperti ini yang berani dan juga berbeda itu layak untuk diperjuangkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Spesifik enggak gitu, tapi mungkin sedikit aku bocorin ya, kayak sebenarnya dalam beberapa hal memang ini cukup didesain sama Mas Edwin. Kayak misalnya ketika kita proses reading itu tuh salah satu hal yang aku ingat Mas Edwin bilang adalah coba deh conversation atau dialog antara para aktor itu mainin aja ritmenya, dipelanin aja atau dicepetin. Jadi kayak walaupun mungkin ketika kita syuting kita nggak terlalu mencoba conscious dengan itu ya Mas gitu, tapi kayaknya
kadang-kadang tuh kita juga berasa bahwa ritme kita ngobrol satu sama lain tuh aneh gitu. Nah, alasan Mas Edwin pada saat itu adalah ya karena kan orang ngantuk tuh gitu, kadang kayak ngomongnya tuh rada ngelantur, kadang cepet, kadang enggak gitu. Nah, ini tuh dikondisikan gimana sebenarnya dalam situasi biasa aja udah janggal ya, karena emang rata-rata orang di pabrik ini tuh kurang tidur gitu. Tapi mungkin mereka juga nggak sadar gitu mereka kurang tidur. Oh, tapi mungkin satu hal yang ini mungkin jadi kayak fun fact gitu ya, kayak misalnya karakter Putri itu sebenarnya pakai kontak lens, tapi nambah diameter dikit. Jadi bukan yang kayak kontak lens hitam yang agak-agak Jepang anime gitu, enggak gitu. Tapi itu dari Mas Edwin yang mendesain ya rancangan karakter Putri. Tapi in a way buat aktornya gitu juga jadi merasa oh ya ternyata kalau gue nambah diameter per 1 sentian aja itu tuh udah ngasih looks yang kayak rasanya tuh kalau nonton film ini itu matanya kayak ada yang aneh tapi apa ya, enggak sih gitu, kayak matanya biasa aja gitu. Nah itu tuh kayak emang feeling janggal yang dikejar sesuai visionnya Mas Edwin kayaknya gitu. Kalau pengalaman kurang tidurnya pernah, syuting zaman dulu juga kurang tidur gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah lebih sehat. Siap, terima kasih Mbak Noto. Sudut pandangnya berubah ketika main film ini gitu terhadap dunia fashion. Sebenarnya ini justru membuka mata aku, soalnya seperti yang kita tahu di pabrik ini tuh buat wig aja itu emang caranya emang cukup melelahkan. Kita harus menyulam rambutnya satu persatu, kita harus nyisirin pakai paku, dan itu lingkungan kerja yang cukup berbahaya. Ditambah lagi salah satunya ada pembuatan manekin dengan bahan fiberglass ya. Itu kan bahannya yang sangat kecil, mikroskopik, jadi kayak cukup membahayakan kalau misalnya nggak pakai masker gitu. Yang menariknya itu adalah kita tahu bahwa lingkungan kerjanya itu berbahaya, tapi karena itu kita harus lebih sadar dan lebih conscious ketika kita berbelanja gitu. Kan zaman sekarang udah banyak sekali ya influencer yang membahas gitu kalau misalnya beli baju ya jangan gara-gara fast fashion, gara-gara tren atau apapun gitu. Jadi ketika kamu berbelanja, kamu itu harus tahu dari mana sih ini tuh pabriknya, dari mana, ini bikinnya gimana, apakah safe atau enggak gitu. Jadi karena film ini mataku jadi lebih terbuka aja sih. Terima kasih. Terima kasih Lutasha. Nanti kita Sri yang dari generasi X ya. Ibu Sri itu barangkali dibesarkan oleh orang tua yang lahir sebelum zaman kemerdekaan. Jadi waktu zaman kemerdekaan itu kan kita orang tua orang tuanya Bu Sri ya ceritanya diajarkan harus kerja keras agar kamu sukses. Jadi mindsetnya Bu Sri itu ya gitu, nggak ada yang lain, ngikut, harus kerja keras, harus gini, kalau nggak bisa. Nah, dan generasi setelahnya kan nggak gitu lagi. Jadi dia di film itu seperti yang cari yang geng pendong opposite-nya dari yang muda-muda itu loh. Udah ngikut aja, diem aja nggak apa-apa, asal kamu gini pasti bisa gitu. Jadi Ibu Sri itu sebenarnya yang opposite dari mereka itu. Dan secara pribadi saya sebenarnya sangat beda. Ya. Saya pemberontak yang membuat banyak woman circle dari 20 tahun. Saya selalu seluruh dunia membangkitkan semangat perempuan bahwa kita itu adalah sama dengan laki-laki, hanya punya 2 kromosom X dan laki-laki punya 1 kaki yang hilang. Kita yang lebih lengkap kan itu. Jadi untuk saya agak aku memainkan peran ini ya. Bagi saya justru sangat sangat challenging ya, karena seorangnya berani. Dari umur 18 tahun saya udah keluar negeri main teater di sana, karena di Indonesia waktu itu main teater kan harus bayar dan di luar negeri dibayar gitu ya. Sedangkan dan saya memerankan peran yang ini, jadinya awalnya tuh wah ini seru sekali ya. Yes. Sesuatu yang tidak kita mainkan sehari-hari itu. Jadi ya itu aja sih. dan juga Mbak Dewi kan tinggal di Jerman dan hadir pada saat Berlinale kemarin. Apa tadi pertanyaannya? Enggak. Memerankan karakter Rudy, iya. Kalau kita lihat tadi adegannya yang dimainkan oleh Rudy kan pas pertama kali baca, terus kemudian akhirnya nonton hasilnya gitu ya. Keinginannya dia kan cuma sederhana ya sebenarnya, kayak cuma pengen sepatu gitu, sesuatu yang sangat sederhana.
tapi kemudian dia harus masuk ke dalam sistem pabrik, sistem reward gitu ya, bintang-bintang, semakin banyak dapat bintangnya, semakin banyak dapat duitnya gitu. Dan kemudian ketika dia ngejar itu semua, dia harus berakhir is that gitu. Nah ini kan yang gue rasa terjadi di banyak hal. Saya penyanyi kebetulan, jadi jangan dong. Misalnya gue jadi refleksi soal, bayangin aja ya, maksudnya ini terjadi di banyak hal. Misalnya soal streams gitu, tahu penyanyi selalu ngejar kayak angka streams yang tinggi gitu, viral, pengen lagunya viral gitu. Sementara hal itu seringkali jadi ilusi buat kita, pengkaryaan yang terjadi akhirnya jadi mengarah ke sana gitu, dan menghilangkan diri kita sebagai seorang pekarya yang benar-benar harusnya ngomong sesuatu yang punya bobot, kemudian harus berkurang hanya karena mengejar viralitas itu, angka-angka itu. Dan in the end of the day tergantikan juga karena semakin banyak. Setiap Jumat kita keluar banyak rilisan lagu gitu, dan tergantikannya begitu cepat gitu. Aku rasa ini sih yang hadir di karakter Rudy dan jadi refleksi. Akunya maksudnya enggak. Artinya bahwa aku senang karena pertama kali aku main film diajaknya sama Bung Edwin, sama teman-teman Palari, dan kebetulan seperti Dendam juga ditulis sama Mas Eka. Yes, iya betul. Jadi ini kedua kalinya aku sangat merasa gak perlu nangis ya. Sangat luar biasa. Dia udah nyiapin loh, mau nangis nih kayaknya. Merasa sangat luar biasa, sangat terhormat, satu pengalaman belajar, dan perasaannya masih sama di hari pertama aku bekerja dengan mereka sampai hari ini. Orang-orangnya masih sama, sikap kolaborasi yang sangat terbuka, luar biasa buat aku yang berangkat dari musik ya, sangat merasa disambut dan diajarin. Ya gitu. Baik, merasa itu. Ya kan, public speaking belajar lagi kira-kira. Oke, teman-teman, nama saya Kev. Saya di sini memerankan karakter menjadi Tohar. Tohar adalah salah satu cerminan buruh-buruh dan pekerja-pekerja PT Raga Abadi. Jadi Tohar juga mengalami nasib yang sama dengan pekerja-pekerja lainnya. Dia bingung apakah dia masih punya mimpi di luar sana. Dia sampai lupa dia tujuannya di sini untuk apa, karena dia berada di dalam sistem yang sangat-sangat lama dan semakin hari semakin buruk. Dan ya itu juga terjadi, mungkin banyak dirasakan oleh teman-teman atau mungkin saya pribadi ternyata juga merasakan. Saya di sini seorang konten kreator kan. Oh, jadi kita ini ceritanya gimana? Boleh ulang. Ya, padahal seorang konten kreator. Yes. Iya. Bercanda teman-teman. Saya juga ternyata merasakan. Tadi Sal Priadi di situ bilang sebagai seorang musisi yang mungkin saya juga sebenarnya sekarang seorang musisi kan. Boleh. Tadi juga ternyata saat Sal bahas streams, angka, saya juga merasakan loh, ternyata saya sebagai seorang content creator juga merasakan, ternyata saya juga dituntut oleh eksistensi, oleh value yang selalu dituntut sama, bahkan lebih setiap harinya. Terus juga dari audiens yang selalu punya demand untuk, Kev, kok hari ini gak upload ya? Itu tuh setiap hari selalu ada masuk ke DM Instagram saya, dan saya juga merasa, apakah ini menjadi sistem yang lama-lama menjadi buruk untuk diri saya pribadi, dan mungkin itu juga dirasakan oleh Tohar di PT Raga Abadi. Wow. Ini kan akan dapat sorotan besar film ini, internasional maupun di Indonesia mulai 4 Juni mendatang. Lu gimana sebagai seorang konten kreator? Kalau tawaran udah pasti banyak ya. Bercanda teman-teman. Iya. Alhamdulillah saya senang banget, dan ini menjadi film pertama yang ternyata juga kan semua orang udah tahu bahwa film dari Palari, apalagi dengan director Edwin, itu menjadi film yang sangat luar biasa dan selalu berbeda dari film-film Indonesia lainnya. Makanya semoga kedepannya saya akan tetap menjadi kreator, nggak jadi konten kreator terus gitu. Maksudnya konten kreator itu tuh kan belum banyak ya. Yes. Makanya saya juga akan memperkenalkan ada ya nanti tuh jadi konten kreator, jadi hari-hari konten kreator nanti sambil main film gitu ya. Semoga banyak lah Mas ya. Siap. Semoga amin, doakan juga teman-teman. Dan sebenarnya saya juga meminta mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menerima saya dan memberikan kesempatan saya berada di layar yang sebesar ini. Yang sebelumnya hanya setiap hari cuma melihat, mungkin bisa dilihat di layar handphonenya yang sekecil itu. Terima kasih Bung Edwin dan para jajaran di sini sudah memberikan saya kesempatan. Mulai 4 Juni nanti seluruh Indonesia Sudah menyempatkan waktu untuk datang dan nonton. Semoga memberikan pengalaman experience yang beda daripada film-film lainnya.
Dan ya tentunya boleh diceritakan pengalamannya bagaimana, dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang belum nonton tanggal 4 Juni 2026. Yes.